Saat ini, ada sekitar 35.000 peniru Elvis Presley di seluruh dunia. Meski namanya dikenal luas, Elvis nggak pernah keluar dari Amerika Utara. Dia cuma pernah manggung di luar negeri 3 kali, yaitu di Kanada. Ada yang bilang penyebabnya adalah manajer Elvis, Kolonel Tom Parker. Sang kolonel bukan warga negara Amerika Serikat dan dia tinggal di sana tanpa dokumen yang sah. Jadi kalau dia ikut Elvis manggung di luar negeri, kemungkinan dia nggak akan dibolehin lagi masuk ke Amerika Serikat. Dan akhirnya dia meyakinkan Elvis karirnya bakal lebih efisien kalau orang-orang dari luar negeri datang ke Amerika Serikat, bukan dia yang keluar negeri. Ternyata nggak cuma itu aja loh sepak terjang Kolonel Parker pada karir Elvis. Bertahun-tahun setelah raja rock and roll ini meninggal, Parker ketahuan mengambil sebagian penghasilan Elvis dari musik dan proyek filmnya. Tapi, Kolonel Parker emang punya otak marketing yang cerdas. Dia tahu caranya menghasilkan uang dari para hater Elvis dan musiknya. Makanya, dia mendesain pin I Hate Elvis yang bisa dijual ke orang-orang yang nggak mau beli merchandise pro Elvis. Menurut laporan Wall Street Journal, pada tahun 1957, semua merchandise Elvis yang pro dan kontra diperkirakan telah menghasilkan lebih dari 22 juta dolar. Lahir pada 8 Januari 1935, calon raja rock and roll ini punya saudara kembar yang gak bisa diselamatkan akibat komplikasi selama persalinan. Ibu Elvis, Gladys, nggak punya anak lagi. Dia sayang banget sama anak tunggalnya itu. Saat Gladys tutup usia, Elvis sangat berduka. Dia menyebut Gladys sebagai wanita terbaiknya di hadapan awak media. Kesuksesan Elvis nggak dicapai cuma dengan membalikan tangan. Bahkan, dia pernah ditolak dalam audisi kuartet gospel bernama Songfellows saat umurnya 19 tahun. Ternyata penolakan ini berbuah manis karena akhirnya Elvis bisa merekam lagunya sendiri. Lagu pertama yang dia rekam berjudul My Happiness dengan biaya $4 pada tahun 1953. Dia berniat mempersembahkan lagu itu untuk ibunya. Karena keluarga Elvis nggak punya pemutar piringan hitam, dia harus pergi ke rumah temannya untuk ngedengerin lagu tersebut. Piringan hitam itu dilelang pada tahun 2015 seharga $300.000. Penampilan flamboyan Elvis di tahun 50-an terdiri dari blazer pink permen karet, crop top, dan kerah kuba. Ada juga yang bilang penampilannya itu terinspirasi dari karakter buku komik Captain Marvel Jr. Koleksi komiknya masih ada di loteng rumahnya. Elvis nggak pernah mengiyakan, tapi banyak orang beranggapan dia niru gaya rambut dan cambang Captain Marvel Jr. Superhero ini juga mungkin telah menginspirasi jumpsuit mirip jubah yang sering dipakai Elvis saat manggung. Sedangkan rambut hitamnya itu ternyata bukan warna alami loh. Rambut aslinya berwarna pirang. Awalnya dia pakai semir sepatu untuk mewarnai rambutnya supaya dia kelihatan muda dan bugar. Tapi setelah berumur 37 tahun, dia stop memakai semir sepatu dan mulai ngatur budget untuk menjaga penampilannya. Dia mulai menggunakan cat rambut merek Miss Clairol 51D berwarna velvet hitam yang masih ada sampai sekarang. Elvis juga mewarnai bulu matanya loh. Ternyata Elvis kurang pintar ngatur pola makan yang sehat. Dia suka banget sama makanan gak sehat, Fool's Gold Loaf, yang terbuat dari roti berongga dengan isian selai kacang, jelly, dan banyak daging. Elvis Sandwich yang populer itu juga dibuat atas kecintaannya pada selai kacang, dan resepnya dibagikan oleh neneknya di buku resep. Sandwich ini terbuat dari 2 lembar roti, selai kacang, potongan pisang, dan daging. Selain karir musiknya yang cemerlang, Elvis juga aktor kenamaan. Dia memulai karir aktingnya pada tahun 1956 dengan membintangi film Love Me Tender dan film keduanya berjudul Loving You. Sepanjang karirnya, Elvis membintangi lebih dari 31 film. Rumah Memphis Presley yang terkenal bernama Graceland dan menjadi barang penting pertama yang dibelinya setelah dia jadi orang terkenal. Harganya mencapai $100.000 pada tahun 1957, 1 tahun setelah dia berkarir. Elvis langsung mengajak orang tuanya untuk tinggal bersamanya. Graceland dijadikan landmark bersejarah nasional pada tahun 2006 dan menjadi bangunan kedua yang paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat setelah Gedung Putih.
Setelah pindah ke Graceland, Elvis melihara banyak hewan. Koleksi hewan peliharaannya sangat beragam, mulai dari anjing, kuda, sampai hewan peliharaan yang kurang umum, seperti keledai dan monyet. Dia juga ngelatih burung minanya untuk ngomong, lalu menyuruhnya unjuk kebolehan di depan teman-teman Elvis. Selain itu, Elvis juga dikenal sebagai penggemar berat mobil. Pada tahun 1955, dia beli Cadillac Flatwood Series 60 tahun 55 yang dia berikan kepada ibunya. Tapi ibunya nggak punya SIM, jadi Elvis yang nyetirin ibunya. Cadillac Pink ini masih bisa dilihat di Graceland. Seumur hidupnya, Elvis udah beli lebih dari 100 Cadillac, tapi kebanyakan dikasihin ke keluarga dan teman-temannya. Meski suaranya merdu banget, Elvis Presley nggak pernah nulis lagu sendiri. Sepanjang karirnya, Elvis dikontrak 3 label rekaman yang diberi tugas untuk nulis lagu-lagunya. Tapi, dia diberi kredit karena menyumbang tulisan di beberapa lagu yang dia tampilkan. Untuk urusan nyanyian, Elvis jelas jadi pelopornya. Dia udah mecahin banyak rekor. Dia dikenal karena lagu-lagu terlaris tahun 1950-an, Hound Dog, Don't Be Cruel, dan tahun 1960-an, It's Now or Never. Album debutnya menjadi album rock and roll pertama yang menempati puncak tangga lagu Billboard di Amerika Serikat. Album ini juga jadi album rock and roll pertama yang terjual jutaan keping karena terus berada di puncak selama 10 minggu pada tahun 1956. Dia pernah merilis album Having Fun with Elvis on Stage yang sama sekali nggak ada lagunya pada tahun 1974. Anehnya, album ini cuma berisi ucapan Elvis di sela-sela lagu saat dia manggung. Album ini pastinya nggak difavoritkan para kritikus, bahkan ada yang bilang nggak bisa didengar. Elvis dikenal sebagai figur yang sangat dermawan. Menurut cerita, dia dijemput limo dari helipad saat mau manggung di Miami Beach. Di perjalanan, dia ngobrol sama sopir limo itu. Ternyata si sopir nggak punya mobil dan cuma pakai mobil dari perusahaan untuk bekerja. Akhirnya, Elvis ngasihin limo yang dia tumpangi ke sopir itu. Tarian populer Elvis sebetulnya nggak direncanakan, tapi untuk menutupi rasa gugup. Di penampilan pertamanya, Elvis kelihatan gugup banget sampai kakinya gemeteran. Tapi penonton malah tergila-gila sama tariannya itu, terutama para cewek. Makanya, Elvis juga nampilin tarian itu saat manggung. Elvis suka banget nonton TV, sampai-sampai dia bisa ngelihat 3 set TV sekaligus. Dia punya beberapa TV di ruang media yang ada di lantai satu rumahnya. TV itu bisa nyarin berbagai berita yang ditayangkan bersamaan. Dia nggak pernah matiin TV-nya, kecuali saat aktor Robert Goulet tampil. Saking bencinya sama Goulet, Elvis nggak matiin TV-nya dengan cara biasa, tapi merusaknya sampai mati dan beli TV baru. Hehe, orang kaya. Kalau nggak suka sama aktor, emang nggak tanggung-tanggung ya. Tapi nggak ada yang tahu pasti sih permasalahan spesifik antara Elvis sama Goulet, karena mereka diberitakan pernah berteman.